Episode 9. Mandi bareng. Ting! Naila langsung mengeluarkan ponselnya begitu mendengar suara notifikasi. Ia melihat pesan masuk dari ibunya. Mami, Kak, Alhamdulillah operasi Dedi berjalan lancar. Sekarang Dedi lagi makan disuapin sama adik. Dedi bilang kakak harus happy di sana supaya Dedi semakin cepat pulihnya. We love you kakak. Ibunya menyertakan sebuah foto bersama dengan pesan teks tersebut. Melihat itu, Naila langsung menghembuskan nafas lega. Kekhawatiran yang membuatnya tidak tidur semalaman lenyap sudah. Kini ia bisa fokus menjalani tugas-tugasnya lagi. Guys, attention please. Atlas yang sudah selesai makan, tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah proker pertama kita hari ini berjalan lancar. Gue sebagai ketua kelompok sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya pada Billy dan Intan yang telah menyiapkan proker ini dengan baik. Terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudah bekerja sama pada hari ini. Harapannya semangat dan kekompakan kita pada hari ini tetap berlanjut sampai akhir kegiatan KKN. Setelah ini kalian bisa balik ke posko, istirahat sekaligus mempersiapkan diri juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya esok hari. Sebelum gue akhiri, apa ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Gue, Fatir mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Berhubung kegiatan kita hari ini sudah selesai dan hari masih jam 2:30, gimana kalau habis ini kita mandi-mandi di sungai? Mandi aja yang ada di kepala lo. Yuda melemparkan gelas plastik pada temannya itu. Tapi gue setuju sama usulan Fatir. Naila menimpali. Dari kemarin dengar Fatir cerita-cerita soal mandi di sungai, kayaknya seru juga. Apalagi kan cewek-cewek belum pernah mandi di sana. Iya bener. Luna turut menyampaikan pendapatnya. Lagian gerak-gerak gini paling enak berenang gak sih? Fatir nyengir lebar saat pendapatnya didukung oleh teman-temannya. Jadi gimana Pak Ketua? Gaskan gak nih? Atlas menghela nafas. Ia melirik jam tangannya sejenak sambil mempertimbangkan usulan teman-temannya itu. Beberapa detik kemudian Atlas pun menganggukkan kepala. Hore! Mereka semua pun langsung berseru girang. Intan yang tadinya mengaku ngantuk dan kepengen rebahan, tiba-tiba jadi tidak sabar untuk menjebur ke sungai juga. Mereka langsung berkemas, Billy dan Yuda mengantarkan perkakas ke posko terlebih dahulu, sementara yang lainnya langsung menuju sungai. Di tepi sungai, Fatir langsung melepaskan baju kaos dan celana panjangnya, menyisakan celana pendeknya saja. Itu berhasil membuat Reva mengamuk. Fatir, lo ngapain buka-buka baju segala sih? Ternoda mata gue ngeliat badan kerempeng itu lo. Pakai baju lo lagi, buruan. Alih-alih mendengar amukan Reva, Fatir justru lari mendekati tebing, kemudian melompat sambil membuat atraksi salto di udara. Biur! Meira berteriak spontan karena kaget. Ia mengusap-ngusap dadanya sendiri. Jantungnya nyaris saja copot melihat tingkah Fatir. Tapi Fatir malah melakukan selebrasi dengan mengangkat kedua tangannya ke udara. Itu orang bisa diikat aja nggak sih? Biar nggak kayak orang hutan begitu. Dumel Reva. Hahaha, sabar Rev. Kalau bukan karena ajakan Fatir, kita juga belum tentu kesini kan? Balas Luna. Girls, ayo kita berenang. Intan yang sudah masuk ke dalam sungai sedari tadi berseru memanggil yang cewek-cewek. Sementara Naila justru berseru pada Fatir yang kembali menaiki bukit. Fatir, tungguin gue di sana. Hah? Lo mau naik ke sini juga? Berani naik? Fatir melongo heran. Let's see. Naila tersenyum arti. Kemudian ia mulai mendaki gundukan tanah yang memiliki tekstur kasar dan keras itu. Atlas yang tadinya hanya bersantai di atas batu, jadi ikutan berdiri begitu melihat Naila tiba di atas tebing. Buset, tuh cewek mau ngapain? Jelas tanpa kepanikan dalam raut wajah Atlas. Bagaimana tidak jika Naila melakukan suatu aksi nekat yang membahayakan dirinya sendiri? Jelas mereka semua akan kena imbasnya juga. Nai, yakin lo bisa? Fatir kembali menanyai Naila yang sedang melakukan perenggangan. Girls, awas! Naila meminta teman-temannya yang di bawah untuk menepi. Intan malah semangat memberikan dukungan.
Naila, ayo tunjukkan pesonamu. Biur. Naila terjun ke sungai dengan membuat gerakan seperti lumba-lumba. Teman-temannya yang di bawah langsung bersorak sambil bertepuk tangan. Sementara Atlas masih melongo heran, tidak menyangka bahwa Naila bisa melakukan itu. Bener-bener gila tuh cewek, desisnya. Wuhuu, Naila lo keren banget. Billy yang baru datang turut mengacungkan 2 jempolnya pada Naila. Coba yang paling tinggi itu, Nay. Billy menuju ke tebing yang tingginya sekitar 7 meter. Atlas melotot pada Billy, tapi sayangnya Naila menerima tantangan itu. Biur! Naila terjun bebas ke dasar sungai. Ketika mengangkat kepalanya, tampak senyuman sumringah terpancar di wajahnya. Sama sekali tidak terlihat ketakutan apa-apa. Atlas yang tadinya panik kini mulai menikmati pertunjukan itu. Tanpa sadar, bibirnya pun menyunggingkan seutas senyum tipis. Beberapa menit menjelang maghrib, Naila berjalan ke teras samping rumah Bu Nurlela karena hendak menjemur handuknya yang lembab. Di sana, ia melihat Atlas sedang duduk sambil memegang sebuah buku sketsa dan pensil. Mereka saling lirik beberapa detik kemudian, serentak memalingkan wajah sambil tersenyum kecut. Diam-diam, Atlas masih melirik pada Naila yang kini sedang menaiki kursi kayu untuk menggapai tali jemuran yang dipasang di bagian atas tonggak teras itu. Tadinya Atlas ingin mencegah karena takut gadis itu jatuh, tapi mengingat Naila yang berani melompat dari ketinggian 7 meter, Atlas pun merasa tidak perlu menghentikannya. Apa lo lihat-lihat? Tanya Naila setelah kembali turun dari kursi itu. Atlas menelan ludah mendengar intonasi sinis Naila. Entah kapan mereka berdua bisa bicara baik-baik tanpa ada emosi. Besok jadwal lo piket masak, ucap Atlas. Untunglah ia punya alasan tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Loh, bukannya besok itu jadwalnya Billy sama Intan ya? Sanggah Naila. Besok Billy dan Intan ada kegiatan di SD, jadi jadwalnya gue tukar. Lo gak bisa semena-mena gitu dong. Kenapa harus jadwal piket gue yang digantiin? Kan gue juga bisa kegiatan di SD. Biar Billy dan Intan tetap bisa ngejalanin piket sesuai jadwal. Gue ngasih kegiatan di SD itu ke Billy dan Intan karena proker yang mereka pegang sudah selesai. Sementara lo, persiapan buat proker lo sendiri masih banyak kan? Pokoknya gue udah pertimbangan sebelum ngambil keputusan. Lo tinggal nurut aja apa susahnya sih? Tangan Naila mengepal. Sulit baginya untuk tidak terpancing emosi setiap bicara dengan cowok satu itu. Saat Naila hendak mendebat Atlas lagi, Bu Nur lebih dahulu melintas di hadapan mereka. Kur. Bu Nurlela memanggil ayam-ayamnya. Belum ketemu juga ayam-ayamnya, Bu. Tegur Atlas. Yang jantannya udah, yang betinanya belum. Jawab Bu Nurlela. Aduh, kayaknya udah dimakan musang lagi deh. Wajah wanita 45 tahun itu tampak kusar. Atlas bangkit dari tempat duduknya, kemudian membantu Bu Nurlela mencari ayam-ayam itu. Sementara pandangan Naila beralih pada buku sketsa yang ditinggalkan Atlas. Ia mendekati buku itu dan mengintipnya secara diam-diam, selagi Atlas sedang tidak ada di sana. Kening Naila berkerut melihat gambar bangunan di buku itu. Ini rumah atau apa ya? Gumam Naila. Ia memutar-mutar buku itu, mencari sudut pandang yang tepat. Kemudian Naila mengangguk-angguk. Ya, kayaknya ini rumah deh, tapi ala-ala klasik gitu. Boleh juga gambarnya. Lumayan lah, 6/10. Kendati sedang bicara sendiri, Naila tetap enggan mengakui kemampuan laki-laki itu. Begitu adzan maghrib berkumandang, Naila pun kembali masuk ke dalam rumah. Terima kasih yang udah nonton.